Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Anda sekalian, semuanya perhatikan ya. Perhatikan subtema pertama, penemu yang mengubah dunia. Ya. Pemetaan kompetensi dasar yang akan kita kita pelajari pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan PPKN. Ya, PPKN menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja mungkin kita langsung ke yang bahasa Indonesia, halaman setelahnya. Ya, kelihatan ya, membaca teks eksplanasi. Sudah ada? Sudah, Lutfi Faris? Hazel, pembelajaran pertama ada ya? Membaca teks eksplanasi. Oke. Nah, di sini dalam teks ini ada namanya Alessandro Volta. Nah, jika kita membaca teks ini, maka tugas kita memang harus membaca. Barulah kita memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Jadi Alessandro Volta ini dia adalah sosok yang berjasa dalam mengembangkan keilmuannya dalam bidang elektronik, ya, terutama dalam baterai masa modern. Ya, dialah yang pertama kali menemukan baterai tersebut. Ya, baterai ini. Nah, itu ada gambarnya di sana jelas ya. Kita lihat saja. Nah, inilah yang kita dari. Ya, maka perlu dibaca ya. Kalau bisa Anda semua membacanya nanti di rumah. Ya, kalau kita lanjutkan ke Ayuh Berlatihnya, siapakah tokoh yang diceritakan oleh penulis? Ya, siapa kira nama tokohnya? Alessandro Volta. Nah, maka kita memperoleh data ini, kita harus membaca. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tumpukan volta? Ini terdapat di paragraf kedua, ya. Yang dimaksud dengan volta, tumpukan volta itu adalah baterai listrik yang ditemukan oleh Volta. Dan juga paragraf ketiganya, apa yang dimaksud dengan rechargeable baterai? Apa? Baterai yang dapat diisi ulang. Maka ini jelasnya. Kita lanjutkan lagi. Rangkaian listrik, ringkasan materi IPA KD 3.4. Sudah ditemukan? Rangkaian listrik. Sudah, Mesya? Nazil? Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Rangkaian listrik. Bagaimanakah listrik bisa sampai ke rumahmu? Ya, bagaimana? Ya, bagaimana cara lampu di rumahmu bisa menyala? Nah, secara umum, listrik yang sampai kepada kita itu memiliki rangkaian. Yang pertama, rangkaian seri, ya, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah rangkaian campuran, maksudnya rangkaian seri dan paralel. Inilah rangkaian listrik di rumah kita. Adapun bentuk rangkaian seri ini, nah contoh seperti itu, ya, terlihat di gambar, ya, gambar ini ya, lihat di gambar sini, ya, ini gambar ini, dan juga ini gambar rangkaian paralelnya, dan juga yang ketiga ini campuran seri dan paralel. Nah, masing-masing gambar ini ya memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, rangkaian listrik ini bisa menyala, ya, bisa menyala jika kutub ataupun arus listrik yang memiliki kutub negatif dengan yang kutub positif bisa berhubungan, barulah dia menyala. Terlihat pada gambar itu masih belum menyala. Mengapa? Karena belum ada hubungannya, belum tertutup. Ya, listrik itu bisa mengalir ketika ada siklus yang tertutup.
Ya, ada saklarnya untuk menyatukan harusnya. Jika dia telah menyatu seperti ini, barulah dia bisa menyala. Namun kalau seandainya putus salah satu, maka tidak bisa menyala. Nah, kegunaan saklar, saklar itu misalkan ada kita mau menghidupkan listrik di dinding, maka kita pencet itu adalah pemutus dan penghubungkan arus. Ya, jika itu dihubungkan maka arusnya bisa hidup, ya lampunya hidup. Jika diputuskan maka lampunya mati. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi ke IPS KD 3.2 dan 4.2. Oke. Pengaruh listrik terhadap sosial dan budaya. Ya, pengaruh listrik terhadap sosial dan budaya. Kelihatan, Faris? Faris? Oke, terima kasih. Ya, pengaruh listrik terhadap sosial dan budaya. Sosial, apa itu sosial? Ya, sosial secara umum itu adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, ini adalah kehidupan sosial. Maka ada enggak pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial ini? Maksudnya dalam bermasyarakat, ya ada enggak penggunaannya? Dan juga dalam hal budaya, ada enggak pengaruhnya? Ya, bisa kita baca. Secara umum, listrik sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ya, jelas. Kegunaan hampir setiap peralatan elektronik yang dari rumah kita, apa saja tentunya, seperti mesin cuci, mesin air, setrika, magicom, terus dispenser, televisi, cas handphone, semuanya membutuhkan listrik. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita tidak memiliki listrik. Ya, mungkin rumah kita gelap, ya, gelap, tidak ada suara-suara yang bisa kita dengar dari speaker dan segala macam, maka ini semua membutuhkan listrik. Nah, ketika listrik belum ditemukan, manusia hanya memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, dahulu tradisional seperti lampu apa namanya tuh, lampu yang pakai seperti lilin atau lampu pelita, ya pelita. Maka ini yang digunakan oleh orang-orang dulu untuk bertahan hidup. Nah, kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik seperti tadi yang telah Bapak jelaskan. Akan tetapi kita harus berhati-hati dalam menggunakan alat listrik tersebut. Mengapa? Karena dalam alat listrik tersebut menggunakannya dengan cara yang salah, kita dapat ataupun akan berakibatkan tersetrum, ya, tersengat listrik, dan ini akan menimbulkan efek negatif, bisa sampai nyawa melayang, ya, meninggal dunia, kecelakaan dan sebagainya. Maka hal ini sangat berbahaya. Ya, juga bisa kita lihat bagaimana kebakaran rumah terjadi juga karena terjadinya korsleting listrik. Maksudnya ada arus yang salah, korslet maksudnya arusnya salah sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan listrik supaya kita memperoleh keselamatan dari menggunakan listrik tersebut. Yang pertama, ini penting. Tangan dan anggota tubuh kita tidak boleh basah. Mengapa? Karena air itu pengantar listrik. Maka ketika Anda mandi umpamanya kan, mandi di rumahnya, lalu langsung ngecas handphone, hati-hati. Maka ini berbahaya. Kulit yang basah ini dapat bersifat konduktor, ya, penghantar listrik, dan juga air tersebut adalah konduktor. Maka hati-hati ketika ada misalkan di jalan kita tumbang pohon lalu menimpa kayu listrik, suatu itu hari hujan, maka hati-hati jangan disentuh pohonnya. Ini berbahaya karena suatu itu listrik mengalir di pohon tersebut. Stop kontak dan steker harus tetap dijaga kering. Jangan sampai terkena air. Air merupakan konduktor listrik yang baik. Nah, ini stop kontaknya, steker, yang misalkan tempat mencolok cok, ya, hati-hati. Dan juga peristiwa kemarin ada di Beringin, orang yang sedang mandi dia kesetrum, atau meninggal. Ini ada juga kasus demikian. Selain steker, stop kontak tidak boleh dimasuki benda lain. Steker stop kontak itu tahu. Ya, jika tidak tahu coba share, ya, searching di Google bagaimana bentuk steker. Oh, rupanya ini bentuknya steker dan stop kontak tersebut. Ya, yang jelas tempat colokan
kita ngecok misalkan ngecok TV, itu adalah disebut dengan stop kontak. Nah, juga perlu diperhatikan kabel tidak boleh terkelupas. Ya, misalkan karena gigitan apa contohnya? Misalkan karena gigitan eh, tikus, maka hati-hati. Ya, kabel ini tidak boleh terkelupas. Jika kabel ini terkelupas, maka sebaiknya jangan digunakan untuk antisipasi. Nih, efek negatif ataupun pengaruh sosial budaya. Jadi jelas ya, pengaruh sosial budayanya ya dengan adanya listrik, masyarakat bisa bertambah maju dengan menggunakan alat-alat listrik yang sedemikian rupa, dan namun perlu juga pengaruh negatifnya bisa menimbulkan bahaya yang sangat mematikan. Ya, ini kita lanjutkan lagi pembelajaran 2. Ya, pembelajaran 2. PPKN. Ya, PPKN hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Misha? Oke. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disebut dengan hak? Adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Nah, jadi hak itu merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita. Jadi hak kita itu apa? Berarti yang menjadi milik kita adalah hak kita. Nah, sesuatu yang kita terima itu adalah hak kita. Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Ini hak kita. Menyampaikan pendapat, hidup dengan aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Jadi ada tiga, paling tidak tiga hak yang harus diterima oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, mendapatkan pendidikan. Seperti ini, maka berhak kalian mendapat pendidikan. Jika seandainya tidak dilaksanakan pendidikan, maka kalian boleh menyampaikan kok kami tidak belajar Pak dan segala macam. Maka ini hak adalah hak dari Anda sekalian. Ini menyampaikan pendapat. Juga Anda juga dibebaskan atau menyampaikan pendapatnya, ya, menyampaikan pendapat apapun pendapat tersebut jika tidak menyalahi aturan maka ini dibenarkan. Dan juga hidup dengan aman. Ini juga merupakan hak yang harus diterima. Keamanan merupakan satu yang harus kita terima. Jika ada keributan maka ini perlu ditertibkan. Karena hak kita adalah memperoleh kenyamanan. Lutfi, matikan dulu speakernya. Matikan dulu speakernya. Oke. Serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Ya, ini. Menikmati listrik juga bagian dari hak kita karena listrik adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia saat ini. Maka kita juga berhak memperoleh listrik. Ya, makanya di Indonesia ada disebut dengan PLN. Apa itu PLN? Apa, Nazel? Nazel? PLN. Paris. Apa Paris? PLN Paris. Hah? Apa Paris? Nggak ada. Tahu ya? P. L. Listrik. N. Negara. P apa? Ah, cari tahu ya. Nanti ya. Hah? Perwakilan. Perusahaan listrik negara. Benar tuh. Coba nanti cari ya. Apa itu PLN? Tanya sama ayahnya di ibunya di rumah apa PLN. Nah, jadi PLN ini telah menyediakan listrik untuk negara kita Indonesia. Maka kita berhak ya sesuatu yang harus kalian terima. Kalian menerima fasilitas listrik tersebut. Nah, ini. Oke. Lanjutkan lagi. SBDP, interval nada. Oke, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, apa ini tidak akan bahas inilah. Lanjut ke pembelajaran 3 lagi, pembelajaran 3. Kembali lagi bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks Alessandro Volta, ya, Alessandro Volta tadi. Ya.
Matikan speakernya, ya. Nah, mikrofonnya. Teks Alessandro Volta tadi adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, ini apa itu teks eksplanasi? Adalah suatu bacaan ataupun paragraf yang berisikan tentang informasi ya mengenai proses bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dan mengapa itu terjadi. Baik itu mengenai alam maupun sosial di sekeliling kita yang memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Ya, eksplanasi mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, secara umum teks eksplanasi ada dua jenis. Teks eksplanasi tentang alam dan teks eksplanasi tentang sosial, ya, lingkungan sekitar. Teks eksplanasi tentang alam ya memuat bacaan tentang alam. Contohnya apa? Seperti gempa, bencana alam, ya bencana alam seperti gempa, topan, tsunami dan sebagainya, banjir dan segala macamnya. Sementara teks eksplanasi tentang sosial memuat peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti demo, ya, rumah roboh, kasus perceraian antar artis umpamanya. Ini adalah teks eksplanasi yang bersifat sosial. Jadi teks eksplanasi ada dua, teks eksplanasi tentang alam dan juga yang kedua teks eksplanasi tentang sosial. Ya, alam ini berkaitan dengan alam, adapun sosial berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Ya. Oke, dalam teks eksplanasi biasanya mayoritas menggunakan kegiatan keilmiahan seperti pelajaran sains dalam kegiatan meneliti sebuah kupu-kupu ataupun seekor kupu-kupu yang berawal dari kepompong. Maksudnya yang keilmiahan ini mempunyai keilmuan di sana. Bagaimana seekor nyamuk mulai dari telur berubah menjadi jentik-jentik, jentik-jentik berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi nyamuk, nyamuk mati, ya, dan segala macam terus seperti itu. Itu mereka. Ini adalah ilmiah. Oke, kita lanjutkan lagi. IPA, ya, IPA KD 3.4 dan 4.4. Rangkaian listrik seri. Nih, sudah ya? Sudah dilihat? Nazel? Sudah. Rangkaian listrik seri. Ada 3 macam rangkaian listrik yang bisa dibuat. Yang pertama seri, paralel, dan campuran. Apa tadi? Yang pertama seri, paralel, dan campuran. Campuran ini seri dan paralel. Nah, pada gambar di samping kanan kita ini, ya, jika satu lampu rusak atau mati, ya, maka lampu yang lain juga akan terpengaruh. Perhatikan ciri-cirinya. Ya, ini adalah susunan seri. Ya, susunan seri tidak mempunyai cabang rangkaian sehingga hanya ada satu kabel yang menghubungkan listrik dengan jalan lurus. Nah, jika hal ini terjadi, misalkan lampu ini rusak, salah satu dia lampu ini rusak, misalkan lampu ini. Nah, dari gambar ini, kita lihat ya, jika ini rusak, maka ini tidak akan hidup. Ya, tidak akan hidup. Mengapa? Karena tidak ada hubungan antara kabel ini dengan kabel ini. Jadi kabel negatif dengan positif tidak berhubungan. Karena sini putus. Ya, makanya dia tidak bisa dinyalakan. Itulah seri. Yang kedua, ciri-ciri rangkaian seri ini, komponen yang digunakan pada rangkaian seri lebih sedikit. Misalnya sumber listrik, satu sekelat, dan bola lampu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Ya, adapun keunggulan rangkaian seri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat jika terjadi kerusakan. Jelas nih ya. Nah, jelas nih. Selanjutnya lagi, yang kedua, memiliki kuat arus listrik yang mengalir sama. Ya, sama arus listriknya. Dan yang ketiga, lebih hemat listrik. Sedangkan kelemahannya adalah memiliki energi potensial yang berbeda sehingga bisa digunakan pada rangkaian bohlam memberikan nyala yang tidak sama. Bohlam terjatuh dari sumber listrik memiliki nyala yang lebih redup. Ya. Yang kedua, apabila satu komponen rusak atau mati, ya maka semuanya akan mati. Maka ini kelemahan dari rangkaian seri. Oke. Adapun yang seri lainnya,
Oke, kita lanjutkan. Keempat lagi. Yang keempat, pembelajaran keempat. Bahasa Indonesia KD.2 dan 4.2. Ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama cirinya adalah terdapat pernyataan sebab akibat. Sesuatu ada yang menyebabkan, terus ada yang menimbulkan efek setelahnya. Maka itulah yang disebut dengan sebab akibat. Yang kedua, informasi dimuat berupa fakta. Fakta itu adalah lawan dari kata khayal. Berarti fakta itu adalah kenyataan. Ya, kenyataan sesuatu yang terjadi ataupun pernah terjadi. Ini adalah fakta. Yang ketiga, memuat pengetahuan sosial atau ilmiah. Ya, seperti tadi, ya, jelas sosial ini berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan ilmiah mempunyai ada semacam keilmuan di sana yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya, ada berhubungan ataupun bisa diteliti, ya, bisa diteliti, ya, kira-kira seperti itu. Yang keempat, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, ya. Yang kelima, struktur dari teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, pernyataan sebab akibat, dan interpretasi. Ya, ini. Oke, ini yang keempat. Kita lanjutkan lagi. PPKN. Ya, PPKN tanggung jawab dalam menggunakan hak. Ya, tanggung jawab dalam menggunakan hak. Nah, tadi jelas kita telah mengetahui apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima dan boleh kita gunakan, terserah bagaimanapun kita gunakan. Jelas itu adalah hak kita, milik kita. Nah, lalu ada tidak tanggung jawab kita menggunakan hak tersebut? Ada. Ya, hak adalah sesuatu yang kita terima. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diperoleh oleh pihak lain manapun juga, di mana pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Maka hak ini memang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Sesuatu yang telah menjadi milik kita, maka ini tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Jika ada yang mengganggunya, maka ini bisa berurusan dengan hukum. Nah, lalu apa bentuk tanggung jawab kita menggunakan hak tersebut? Misalkan kita diberikan barang oleh orang tua kita. Misalkan diberikan handphone. Maka kewajiban kita ataupun tanggung jawab kita dalam menerima atau menggunakan hak tersebut, kita wajib menjaganya. Itu contoh. Yang kedua, tidak mengganggu orang ketika menggunakan hak tersebut. Anggap kita mempunyai motor, ya, mempunyai Honda umpamanya. Lalu itu hak kita karena kita mempunyai fasilitas untuk berjalan. Diberikan oleh orang tua kita ataupun sepeda diberikan oleh orang tua kita karena itu merupakan hak kita. Maka kita bertanggung jawab. Jangan gunakan sepeda tersebut untuk mengganggu orang lain. Ya. Yang ketiga, dengan adanya hak yang kita terima tadi, dengan adanya handphone, dengan adanya sepeda, itu kita gunakan untuk rajin belajar. Karena tugas kita pada hari ini kita belajar. Nah, maka inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan lagi. Pembelajaran kelima. Ya. Pembelajaran kelima. Perubahan sosial budaya akibat bola lampu. Ya, sudah? Mesya? Oke. Perubahan sosial budaya akibat bola lampu. Bola lampu sebuah penemuan yang mengubah kehidupan manusia. Ya, bola lampu diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Nah, penemuan bola lampu ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan efektif. Jelas, ya, dengan adanya bola lampu, ya, ketika malam hari orang bisa bekerja, bisa belajar, bisa segala macamnya yang membutuhkan bola lampu sehingga dunia ini terasa terang, ya, tidak gelap, ya. Berikut dampak dari ditemukan bola lampu pada berbagai aspek kehidupan. Aspek sosial.
Ya, aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat bisa dengan mudah berinteraksi dalam kehidupan sosial. Ya, dengan adanya bola lampu kan terang mudah berhubungan sama seperti siang hari. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di satu daerah. Ya, yang jelas mungkin di daerah kita yang gelap, maka ini tidak bisa mungkin menjahit pada malam hari, namun dengan adanya bola lampu bisa menjahit. Sehingga dengan menjahit tersebut menghasilkan karya tersebut bisa dijual dan akan menambah ekonominya. Aspek pendidikan jelas ini berpengaruh. Ya, kita bisa mudah belajar, ya, mudah belajar karena kita membutuhkan cahaya pada malam hari dengan adanya bola lampu. Selanjutnya lagi aspek budaya. Aspek budaya secara otomatis budaya perilaku juga akan berubah ke arah yang lebih baik, ya, walaupun tetap mempertahankan budaya lama. Ya, ini akan mudah diterapkan. Oke, selain itu berbagai penerangan. Selain berbagai penerangan, lampu pijar juga dapat dimanfaatkan. Antara lain apa? Misalkan ada yang memiliki kandang ayam umpamanya, kandang ayam. Maka untuk penghangatan anak-anak ayam itu bisa digunakan lampu pijar. Ya, lampu pijar itu kalau sekarang kan orang sudah menggunakan lampu LED. Ya, dahulu orang banyak menggunakan lampu pijar yang seperti terdapat dalam gambar tadi. Ada lampu yang mungkin berwarna agak ke orange atau kuning ke kemerah-merahan. Maka ini adalah lampu pijar, biasanya panas dan membutuhkan banyak wattnya. Lampu pijar gunaannya untuk memanaskan ayam, ya, sebagai pemanas inframerah, ya, industri, dan juga menjauhkan predator seperti tikus dan lainnya sebagainya di dalam bahannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pembelajaran 6, ya, pembelajaran 6. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi sudah ya? Sudah, Nazel? Struktur teks eksplanasi. Oke. Struktur teks eksplanasi teks eksplanasi berbeda dengan jenis teks lainnya. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur. Ya, apa saja strukturnya? Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan sebagai jelaskan proses terjadinya. Ini pernyataan umum. Bagaimana pernyataan umum bisa dibaca? Dengan banyak membaca, insya Allah ini akan mempermudah kita mengetahui ini adalah pernyataan umumnya. Yang kedua adalah strukturnya adalah urutan sebab akibat, berisi mengenai detail penjelasan tentang proses terjadinya yang disajikan secara urut dan bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Ya. Yang ketiga ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Kesimpulan ini adalah inti dari ataupun ringkasan secara inti dari teks yang telah kita baca. Itu adalah kesimpulan. Oke, inilah kita lanjutkan lagi. Lanjut PPKN. PPKN ya. Manfaat hak. Sudah? Faris, sudah? Manfaat hak. Oke. Hak adalah seperti tadi, hak adalah sesuatu yang kita terima. Ada beberapa contoh hak seorang anak. Berikut contoh hak dari seorang anak. Yang pertama, astagfirullah.